telah disepakati. Berkumpul sudah seluruh perwakilan Tumenggung, Senopati, Demang, lurah prajurit, dan mereka-mereka yang dianggap memiliki komando dalam unsur angkatan bersenjata Tigang Juru. Mereka hadir di Katemunggungan Sadeng menggunakan berbagai perahu maupun menunggang kuda. Untuk beberapa saat, Rabangkal memimpin pertemuan dan lebih memperjelas perintah darurat yang telah disampaikan sebelumnya oleh Wirota kepadanya. Terjadi sejumlah perbincangan dan tanya jawab agar rencana benar-benar dipahami oleh siapa saja. Ketika semuanya sudah mulai memiliki rencana-rencana turunan, dihadirkanlah Wirota untuk mengetahui secara langsung rencana-rencana tersebut. Terima kasih, panjenengan semua sudah hadir di Katemunggungan ini. Tentu panjenengan semua sudah tahu bahwa kedatangan panjenengan semua dikarenakan Majapahit benar-benar telah menggerakkan pasukan Saglar Sapapan ke Tigang Juru. Pertemuan kali ini adalah bakti kita pada Gusti Arya Wiraraja yang telah berada di alam kadewatan. Sudah cukup rasanya Tigang Juru terus-menerus diinjak-injak harga dirinya, dan sudah waktunya kita memberi hukuman balik pada para penghancur kedamaian kita. Tapi sebelum melanjutkan pembicaraan secara lebih mendalam, aku ingin tahu lebih dahulu siapa saja yang telah hadir kali ini. Rabangkal, sebutkanlah siapa saja yang telah menyatakan siap mati demi Tigang Juru saat ini. Sendiko Gusti Wirota. Di sebelah kanan adalah Tumenggung Jalati Sadeng, Empu Wuhaya Mojo bersama Mantri Pura Sarampan, Ken Sabrang, didampingi Ken Gundam, Ken Silir, Kanuruhan Pringgowirawan, Demang Selawu, dan banyak seruni yang membawa beberapa senopati Sarwajala Sadeng. Juga hadir dari Pakembangan, Rajanten, Pakuwaja, Klapang Leprak, dan pemimpin Padepongan Telik Sandi Tamangsil Lembu Koncer yang juga hadir bersama sejumlah perwiranya. Demikian juga orang-orang lor yang datang langsung di bawah pimpinan Tumenggung Jalati Patukangan, Empu Mangar, bersama Mantri Pura Turayan yang didampingi Senopati Ralandang, Ken Sambi, dan Kepurampak. Mereka akan melaporkan hasil pertemuan ini kepada Sang Arya Wiradikara di Keta. Bersama Empu Mangar, turut hadir pula Demang Suraba, Demang Sarana, juga lurah prajurit Pacarun, Bungatan, Walandingan, dan Terapas untuk mewakili lurah-lurah prajurit sekitarnya. Sementara Balumbung diwakili oleh Rangga Lewung, Mahesa Awar-Awar, dan seorang empu yang memimpin dusun pandai senjata dekat pantai timur. Untuk kesatuan-kesatuan tersembunyi yang berkedudukan di Keta maupun Sadeng, sengaja tidak saya sebutkan demi kerahasiaan. Namun mereka sudah melaporkan kehadirannya kali ini pada saya secara langsung, Gusti Wirota. Terima kasih, Rabangkal. Tapi aku tidak melihat Rawindan. Rawindan tidak mungkin meninggalkan posnya, Gusti Wirota. Dia sedang memimpin seluruh penarikan pasukan Sadeng yang diperbantukan di Renon dan memimpin pengungsian rakyat besar-besaran di sana. Baiklah kalau begitu, Bangkal. Oh iya, apakah kamu sudah memberitahukan kepada semua yang hadir tentang siasat yang akan kita gunakan untuk menghabisi Saglar Sapapan pimpinan Rakembar? Sampun, Gusti Wirota. Para Tumenggung dan perwira sudah memahami bahwa siasat yang kita gunakan adalah kepiting menjepit mangsa, membiarkan tentara Majapahit memasuki Lamajang, lalu kita jepit dari utara dan selatan sekaligus. Bagus sekali, Bangkal. Pertemuan ini bisa menjadi lebih singkat dan kita bisa segera mempersiapkan segalanya. Mangar, dengan siasat seperti yang telah direncanakan tadi, bagaimana caramu menghancurkan benteng Pajarakan
agar bisa melakukan penyerangan dari utara. Sebenarnya, secara perhitungan, sejak dahulu Keta bisa saja dengan mudah menghancurkan benteng Pajarakan Gusti Wirota. Namun itu tidak kami lakukan hanya karena kami menghormati batas-batas wilayah Majapahit. Berdasarkan keterangan telik sandi kami, sebenarnya masih banyak bekas pengikut setia Rakuti yang tetap berada di Pajarakan dan belum tertangkap. Meski penguasa Majapahit telah berganti dan telah mengeluarkan pernyataan pengampunan bagi para pengikut Rakuti, namun pada kenyataannya di lapangan, mereka tetap jadi bulan-bulanan. Para prajurit Majapahit di tingkat bawah masih memburu dan menangkapi mereka. Tidak peduli mereka terlibat langsung atau tidak langsung dalam peristiwa Rakuti. Tidak peduli mereka dari kalangan pengrajin, pujangga, petani, nelayan, atau sekedar ikut-ikutan saja. Kami mengetahui bahwa tindakan itu sebenarnya hanya untuk akal-akalan saja, karena tujuan utama mereka hanyalah untuk merampas tanah dan harta benda secara sepihak. Itulah mengapa para bekas pengikut Rakuti pada akhirnya membangun gerakan bawah tanah dalam rangka melawan penindasan prajurit-prajurit rendahan Pajarakan. Telik sandi kami telah sekian lama membangun hubungan dengan mereka, bahkan siap diajak bekerja sama jika sewaktu-waktu diperlukan. Ketika Majapahit telah menuju Renon, saya berencana untuk mulai meminta bantuan mereka dalam penyerangan ke benteng Pajarakan. Mereka mengetahui berbagai jalan tikus menuju titik-titik lemah seputar benteng. Dengan demikian, kami bisa dengan mudah memasukinya dan lantas menguasainya, Gusti Wirota. Dari arah mana kamu akan menyerang benteng? Serangan pertama langsung dari arah utara, Gusti Wirota, dari laut. Namun, tanpa menggunakan cung, agar tidak terlihat para pemantau laut Majapahit. Maksudmu, kamu akan mengerahkan Jalatiketa dengan cara menyelam dan merayap di batas pantai? Benar, Gusti Wirota. Ketika pertempuran dalam benteng mulai berlangsung, kami barulah akan memberi susulan serangan menggunakan pasukan yang diangkut menggunakan cung. Jika sudah terdesak, sudah pasti mereka hanya akan lari ke arah kulon, karena tentara darat Keta dalam serangan kedua ini juga sekaligus kami gerakkan dari arah pegunungan. Apa kamu tidak khawatir mereka yang melarikan diri ke kulon akan berhasil lolos hingga Majapahit dan memberitahu segalanya? Disitulah manfaat kedua bekerja sama dengan sisa-sisa pengikut Rakuti. Mereka inilah yang akan mencegat dan mengunci mereka di tapal batas kulon, sehingga tidak ada lagi jalan loloskan diri bagi musuh. Begitu. Jumlah mereka cukup untuk melakukan itu, Manggar? Saya rasa cukup, Gusti Wirota. Sebab kami akan sedapat mungkin menutup semua jalan keluar benteng. Kemungkinan yang berhasil lolos tidak akan terlalu banyak dan bisa diatasi orang-orang bekas pengikut Gusti Rakuti. Lalu, bagaimana dengan kesatuan-kesatuan istimewa Jalati, Manggar? Apakah kamu akan langsung mengerahkan mereka pada serangan pertama? Untuk sementara mereka hanya akan kami siagakan saja, Gusti Wirota. Mereka hanya akan kami kerahkan jika Majapahit yang terjepit di Renon berhasil menjebol cengkeraman utara dan selatan. Bagus, Manggar. Kita tidak tahu sehebat apa Rakembar bertahan melawan serangan dua arah sekaligus. Siasatmu itu akan membuat mereka benar-benar kehabisan nafas dan rata tidak bersisa sebelum bantuan Majapahit datang. Selanjutnya laporanmu, Leung. Bagaimana dengan pabrik senjata rahasia kita di Dusun Pande, Balumbung? Apakah kamu sudah memastikan bahwa persediaannya sudah mencukupi untuk dikirim ke Keta dan Sadeng sekaligus? Menurut saya sudah sangat mencukupi, Gusti Wirota. Berbagai bentuk pedang,
tombak, busur serta ribuan anak panah maupun pelontar api sudah siap diangkut kapanpun dikehendaki oleh para tumenggung dan senopati. Ya, meskipun saya tahu gudang-gudang senjata Keta maupun Sadeng sebenarnya masih penuh dengan persenjataan kiriman kami sebelumnya. Selain lewat darat dan sungai, pengiriman dalam jumlah besar juga bisa dilakukan lewat laut, karena Mahesa Awar-Awar sudah menyiapkan cong-cong armada angkut pinjaman Songenep. Luar biasa, Lewung. Kerja keras kalian di Dusun Pande Pantai Timur Balumbung selama ini tentu akan mendapat anugerah tidak terhingga dari Hyang Widi. Gusti Arya Wiraraja di alam kadewatan tentu juga akan sangat bahagia. Tanah warisannya dijaga betul oleh abdi-abdinya yang tahu membalas budi. Terima kasih, Gusti Wirota. Tapi pangapunten, ada hal yang masih menjadi pertanyaan saya. Apa itu, Lewung? Saking banyaknya senjata yang telah kami buat, kami justru kekurangan tenaga pengiriman, Gusti. Sampai sekarang, kami belum menemukan jalan keluarnya. Baik, Lewung. Kepuran, Pak. Mungkin, Gusti. Apakah mungkin kamu mengerahkan 1 atau 2 kesatuan Watwa untuk membantu Lewung di Balumbung? Sepertinya bisa, Gusti Wirota. Ada satu kesatuan yang sebenarnya sedang berlatih dekat Candi Dewi Laksmi dan hanya beberapa waktu dari pantai timur. Rencana kesatuan itu akan segera saya tarik ke Keta. Tapi jika Gusti menghendaki, kesatuan tersebut bisa saya gerakkan ke Dusun Pande untuk membantu Kakang Lewung. Sementara satu kesatuan lagi akan saya susulkan kemudian, meski saya belum tahu dari kesatuan yang berkedudukan di mana. Walau demikian, saya pastikan tetap akan ada 2 kesatuan Watwa yang bisa membantu tugas Kakang Lewung. Bagus, Rampak. Jika seperti itu, masalah Lewung aku anggap sudah menemukan jawabannya. Silakan kalian berdua untuk saling bekerja sama secara langsung. Sendiko, Gusti Wirota. Tumenggung Wahayamojo, kamu pasti sudah mendapat petunjuk dari Bangkal terkait rencanaku bagi tentara Sadeng. Wilayah perbatasan antara Renon dan Sadeng bisa dipastikan akan mengalami pertempuran besar karena menjadi medan perang utama. Majapahit akan diserang dari 2 sisi sekaligus, yakni dari sisi selatan oleh tentara Jalati yang berkedudukan di Kamirahan dan dari sisi timur oleh tentara Sarwajala yang berkedudukan di Rabut Lawang. Pertempuran pertama akan digunakan untuk mengalihkan perhatian Majapahit sebelum tentara Keta berhasil menguasai Pajarakan sepenuhnya dan membuat serangan dari arah utara. Karena sifatnya yang sekedar mengulur waktu, kadangkala kita akan membiarkan Majapahit memasuki wilayah kita sejengkal 2 jengkal, lalu kita pukul mundur kembali ke pertahanannya. Demikian seterusnya hingga Keta benar-benar siap menyerang dalam kekuatan penuh secara bersamaan dengan Sadeng. Nah, yang menjadi pertanyaanku padamu, bagaimana dengan penduduk di seputar medan perang utama itu? Kamu pasti tahu, wilayah itu termasuk cukup padat penduduknya. Apalagi di sana juga banyak padepokan dan kasokatan. Bagaimana jalan keluarmu untuk menghindari korban di pihak rakyat biasa? Seperti juga berbagai perang yang terjadi selama ini, korban di pihak rakyat tidak pernah bisa dihindarkan, Gusti Wirota. Namun tentu saja saya akan berusaha mengecilkan jumlah korban rakyat semampu saya dengan membentuk satuan istimewa yang bertugas memindahkan penduduk sebanyak mungkin dari wilayah medan perang utama. Saya juga akan mengirim utusan pada Rawindan untuk meminta agar para pengungsi Renon, utamanya keluarga prajurit Sadeng yang mengikuti suami atau ayahnya bertugas di sana, agar langsung menuju Balung melalui sungai. Jangan sampai mereka justru menumpuk di wilayah Dampar atau Balater. Sebab jika mereka berhenti di sana,
sudah pasti mereka akan turut jadi korban. Iya, aku menaruh perhatian tersendiri terhadap masalah ini, Mojo. Jangan sampai kejadian di masa lalu terulang lagi. Nyuwun pangapunten. Kejadian manakah yang Patuko maksud? Dahulu, ketika Lamajang jatuh, Gusti Nambi dan keluarganya terpaksa meloloskan diri. Para pejabat Lamajang juga turut melarikan diri entah kemana. Seluruh abdi dalem dan pegawai negara meninggalkan posnya, meski sebenarnya mereka bukan prajurit dan tidak terlibat langsung dalam perang. Akibatnya, rakyat Lamajang menjadi kebingungan. Kepanikan terjadi di mana-mana. Mereka yang bekerja untuk negara beserta keluarganya berbondong-bondong menuju pelabuhan sungai, memenuhi perahu-perahu dengan berbagai cara meski telah kelebihan muatan. Akibatnya, tidak sedikit terjadi kecelakaan. Beberapa perahu tenggelam beserta penumpangnya. Mereka takut tentara Majapahit yang datang dan menguasai pusat Renon akan memberlakukan hukuman bagi siapa saja yang bekerja untuk Gusti Nambi dan pemerintahannya. Aku tidak menginginkan kepanikan seperti itu terjadi lagi. Mumpung masih ada waktu, gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk mengungsikan rakyat sebanyak-banyaknya dari medan perang utama. Jangan sampai ketika perang terjadi, perhatian kita terpecah untuk memikirkan hal lain. Kamu harus benar-benar memperhitungkan semuanya. Majapahit tidak akan peduli yang diserang adalah prajurit atau rakyat biasa. Selama ada dalam garis musuh, mereka pasti akan menyerangnya. Kita pun pasti juga demikian. Saya butuh waktu tersendiri dengan para senopati Sadeng untuk membicarakan masalah ini, Gusti Wirota. Siasat kepiting menjepit mangsa sebenarnya cukup berat dilakukan di bagian selatan karena keberadaan rakyat yang cukup banyak. Bagaimanapun juga, keselamatan rakyat tetap menjadi perhatian kami yang paling utama. Kira-kira, menurutmu, wilayah mana yang akan sulit dikosongkan dari rakyat? Saya menduga justru seputar Bajraka. Para pelajar dan agamawan di Kasugatan itu sepertinya akan memilih tinggal di sana apapun yang terjadi. Patut dimaklumi, Kasugatan Talat Wajah itu hanya satu-satunya yang tersisa sejak era Kadiri lama. Kemungkinan mereka mengkhawatirkan jika mengungsi dan tersebar-sebar, para pelajar dan agamawan sulit berkumpul kembali secara utuh jika perang sudah selesai. Di sisi lain, mereka sepertinya sangat yakin bahwa mereka tidak akan diserang pihak manapun, mengingat selama ini Tikang Juru maupun Majapahit sama-sama tahu bahwa keberadaan mereka tidak lebih dan tidak kurang dari sekedar menjaga warisan Prabu Kameswara di Gunung Semeru. Mereka tetap harus mengungsi, Mojo. Kita tidak pernah tahu dampak perang ini akan seperti apa. Cobalah cari jalan keluarnya. Kirimkan utusan resmi menemui pimpinan Kasugatan untuk berbicara baik-baik. Meski saya sendiri kurang yakin bisa berhasil, tapi saya tetap akan mencobanya, Gusti Wirota. Apakah selain kita tidak ada orang berpengaruh yang bisa membujuk mereka? Sepengetahuan saya ada, Gusti Wirota. Tapi tentu butuh waktu karena orang yang saya maksud sudah cukup sepuh dan sulit melakukan perjalanan jauh. Kita hanya bisa mengantarnya pelan-pelan dengan pedati ke Bajraka. Siapakah beliau, Mojo? Apakah aku tahu orangnya? Nggih, Gusti Wirota. Panjenengan sudah pasti tahu. Beliau adalah pemimpin Kasogatan sekaligus guru para pujangga Majapahit dan Tigang Juru. Tidak lain tidak bukan Upapati Sogata Mapanji Kertayasan. Terhenyak Wirota mendengar Mapanji
Panji Kertayasa disebutkan. Terasa lemas lungrah seluruh tubuhnya. Telah lama Wirota tidak sowan ke Kasogatanya. Padahal sangat mungkin pengaruhnya di Majapahit mampu mencegah terjadinya perang di antara kedua belah pihak. Di sisi lain, atas restu Gusti Ratu Tribuana, Mapatih Amangkubumi memerintahkan Mantri Njaba untuk mengirim utusan ke Wetan menyusul Rakembar dengan misi membatalkan usaha penyerangan Rakembar. Menyadari bahwa Rakembar adalah bangsawan, maka kesatuan yang ditugaskannya pun juga berasal dari para bangsawan. Mereka berasal dari 5 kesatuan yang berbeda, dan setiap kesatuan terdiri dari 5 orang berpengaruh di bawah pimpinan berpangkat bekel. 5 kesatuan berpanji warna-warni itu berhasil menyusul Rakembar sebelum memasuki Pacarakan. Kebetulan seluruh prajurit Saglar Sapapan sedang beristirahat cukup lama di tengah hutan. Meski berasal dari kesatuan bangsawan, Rakembar tetap meremehkan mereka, apalagi setelah mengetahui bahwa mereka paling tinggi berpangkat perwira pertama. Rakembar menerima mereka secara tidak sopan, yakni dengan cara duduk di atas pohon yang roboh dan mempermainkannya layaknya menunggang kuda. Tentu saja, sikap Rakembar ini menyinggung perasaan Arya Rahu yang membawa tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi. Wonten Talem Sewu Gusti Rakembar, meski berpangkat lebih rendah dari Patuko, saat ini saya dibekali pusaka dan tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi. Saya tidak meminta panjenengan hormat pada saya, tapi pada tanda kebesaran yang saya bawa. Walah, Rahu, perwira pertama tapi lagakmu sungguh langit sekali. Mengajariku menghormat benda mati pula. Aku tidak ada urusan dengan kalian semua. Apa yang aku lakukan ini adalah demi Majapahit. Aku tidak rela Majapahit dikecilkan orang-orang tigang juru yang tidak seberapa. Rahu, kamu tahu di dalam hidungku ada apanya? Tidak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab. Kamu pasti sungkan mau menyebut ada upilnya toh? Ya, memang upil. Kehebatan tempur orang-orang tigang juru itu ya cuma sebesar upilku ini. Aku gemas. Kenapa melawan kekuatan sebesar upil saja? Majapahit terlalu banyak berpikir. Saya tidak berwenang untuk memberikan bantahan Gusti Rakembar. Saya hanya diberi wewenang untuk meminta panjenengan menarik pasukan. Gusti Patih tidak menghendaki masalah Wetan diselesaikan dengan jalan peperangan. Lagi pula, panjenengan bergerak di luar kewenangan dan perintah resmi. Aku tahu. Maksudmu, aku dan semua yang terlanjur sampai di sini diminta pulang untuk mendapat hukuman, bukan? Kamu pernah mencium bau ketiakku setelah berlatih atau bertempur, Rahu? Ya, tidak usah dijawab, karena memang baunya kecut seperti omonganmu. Begini saja, aku ada beberapa kepeng yang kebetulan aku selipkan di staginku ini. Akan aku bagi-bagi ke kalian semua untuk beli jajanan kecil sebagai sanggup pulang. Ya, kalian pulang saja dan minta pupuk bobo biung kalian. Tidur yang pulas. Jangan ngompol dan jangan ikut campur lagi urusan orang dewasa yang bisa bikin anak seberapapun mereka mau. Ya, gitu ya. Saya tidak sedang bercanda, Gusti Rakembar. Sekali lagi, berdasarkan laporan yang masuk, panjenengan berniat untuk mengepung Sadeng dan menyerang mereka. Hal itu
sama sekali tidak dikehendaki. Jika panjenengan tidak mengindahkan perintah dengan tanda kebesaran Patih Amangkubumi yang kami bawa, kami punya kewenangan menangkap Kustira Kembar dan siapa saja yang melawan. Mata Ra Kembar seketika melotot seperti mau lepas. Cambuk yang kebetulan dipegangnya seketika dilecutkan ke arah wajah Arya Rahu. Bunyinya menggelegar hingga langit dan mengejutkan siapa saja di sekitar tempat itu. Beruntung, Arya Rahu berhasil menghindar dengan meloncat ke balik pohon, sementara batang pohon itu sendiri tuil besar seperti dibacok kapak setelah terkena sabetan ujung cambuk yang memiliki besi tajam. Suara lecutan itu membuat lembu peteng, cabung tarwes, ikal-ikalan bang, dan puluhan prajurit yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat itu berlari mendekat ke asal suara. Suasana menjadi begitu tegak, manakala lembu peteng langsung memerintahkan seluruh prajuritnya mengepung Arya Rahu. Melihat keadaan yang mengancam nyawa, Arya Rahu dan anggota kesatuan yang membawa tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi segera mencabut senjatanya masing-masing, bersiap untuk membela diri dan menyelamatkan tanda kebesaran Mapatih Amangkubumi.